pagi anak-anak Mem Ita yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, kita semua masih sehat ya? Ya, sangat luar biasa berkat Tuhan bagi kita. Terlebih kita puji Tuhan pada pagi hari ini karena kita masih dapat melanjutkan pembelajaran daring. Materi kita pagi ini adalah sistem gerak pada manusia. Yo, Mem Ita punya pertanyaan nih sebelum melanjutkan materi. Kenapa manusia bisa bergerak? Mengapa manusia dapat bergerak? Jawabannya, karena manusia memiliki tulang dan otot. Pintar anak Mem Ita. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak dapat memahami jenis-jenis tulang yang membentuk rangka manusia beserta fungsinya masing-masing. Ayo, perhatikan gambar yang ada di layar. Ih, serem ya? Iya, kelihatannya serem. Tapi ini adalah rangka tubuh kita. Rangka tubuh manusia. Ini namanya rangka. Ini terdiri dari tulang-tulang. Di pembelajaran sebelumnya, Mem Ita sudah katakan bahwa jika tubuh manusia itu tanpa otot, maka manusia itu hanya seperti benda mati saja. Ini adalah rangka manusia. Ketika rangka itu diberi namanya masing-masing, maka anak-anak bisa lihat ya. Mem Ita hanya bacakan sepintas. Tulang dahi, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang selangka, tulang pelipis, tulang rahang bawah, dan seterusnya sampai tulang tempurung lutut, tulang betis. Itu adalah nama-nama rangka yang ada pada badan manusia. Kita lanjutkan. Alat gerak manusia terdiri dari tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot merupakan alat gerak aktif. Anak-anak pasti sudah paham mengapa tulang disebut alat gerak pasif dan mengapa otot disebut alat gerak aktif. Di depan tadi Mem Ita kasih gambar rangka. Apa sih fungsi rangka bagi manusia, Mem Ita? Fungsi rangka adalah yang pertama memberi bentuk pada tubuh. Rangka itulah yang memberi bentuk pada tubuh kita. Yang kedua, rangka berfungsi untuk menegakkan tubuh. Kenapa tubuh kita sekarang bisa tegak? Karena kita memiliki rangka. Yang ketiga, fungsi rangka adalah melindungi alat-alat tubuh yang lunak. Contohnya apa? Otak. Ya, ada rangka kepala yang melindunginya. Yang keempat, fungsi rangka adalah tempat melekatnya otot. Anak-anak bisa membayangkan tidak akan ada tempat melekatnya otot kalau rangka kita tidak ada. Yang kelima, tempat pembentukan sel-sel darah. Yang keenam, tempat penimbunan mineral. Ya, jadi ada 6 fungsi rangka manusia. Tulang yang membentuk rangka manusia ada 3 jenis. Ya, tulang, bone, yang membentuk rangka manusia ada 3, yaitu yang pertama adalah rangka kepala. Perhatikan gambarnya sayang. Rangka kepala yang biasa kita sebut tengkorak. Ya, rangka kepala. Perhatikan anak panahnya. Yang kedua, rangka badan. Ya, itu rangka badan itu ini. Yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Anggota gerak kita ada 2, yaitu tangan dan kaki. Kenapa ini ada 4? Tadi katanya 3. Biasanya rangka anggota gerak ini dijadikan 1. Rangka anggota gerak bagian atas yaitu tangan dan rangka anggota gerak bagian bawah yaitu kaki. Ya.
Silakan anak-anak amati sebentar. Rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, rangka anggota gerak atas atau tangan, dan rangka anggota gerak bawah yaitu kaki. Yang pertama adalah, tadi ada 3 ya, tulang. Ada 3 tulang yang membentuk rangka manusia. Ada 3 jenis tulang yang membentuk rangka manusia. Yang pertama adalah rangka tengkorak. Rangka tengkorak itu kita pelajari dulu. Fungsinya untuk melindungi otak, mata, dan telinga. Ya, rangka tengkorak kepala kita ini. Anak-anak mungkin boleh pegang kepalanya masing-masing di rumah. Untuk apa rangka tengkorak atau rangka kepala kita ini? Untuk melindungi otak kita, untuk melindungi mata kita, dan untuk melindungi telinga kita. Tulang apa saja yang membentuk rangka kepala atau tengkorak? Tulang pipi. Tersusun dari tulang pipi yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembentukan sel darah merah dan putih. Tersusun dari tulang pipi yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah dan putih. Tulang tengkorak dan tulang kepala, ya, tulang tengkorak dan tulang kepala dihubungkan oleh sendi atas sehingga kepala kita dapat mengangguk-angguk, menggeleng-geleng, dan berputar. Anak-anak boleh praktekkan di rumah. Ya, coba sekarang anak-anak mengangguk-angguk. Mengangguk-angguk itu seperti mengatakan iya, kepalanya mengangguk-angguk. Menggeleng seperti mengatakan tidak, kepalanya menggeleng-geleng. Dan yang ketiga adalah berputar. Coba di rumah masing-masing anak-anak putar kepalanya. Ya, seperti saat anak-anak olahraga, kepalanya diputar-putar. Berikutnya, tulang tengkorak terdiri dari 3 bagian. Tulang tengkorak terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tulang tengkorak bagian kepala. Terdiri dari 2 tulang ubun-ubun, 1 tulang dahi, 2 tulang pelipis, 2 tulang baji, 1 tulang kepala belakang, dan 2 tulang tapis. Pasti anak-anak berpikir, aduh Mem Ita itu namanya apa sih? Nanti Mem Ita akan berikan gambar supaya anak-anak lebih paham. Ya, tulang tengkorak bagian kepala. Nah, kepala kita ini, anak-anak pegang kepalanya masing-masing ya. Di sana ada 2 tulang ubun-ubun. Ada 1 tulang dahi, 2 tulang pelipis, 2 tulang baji, 1 tulang kepala belakang, dan 2 tulang tapis. Yang kedua, tulang tengkorak bagian muka. Ya, muka kita itu masih ada di tengkorak kepala. Bagian muka. Coba anak-anak lihat, terdiri dari tulang apa saja bagian muka kita? 2 tulang hidung. Kok 2 sih, Mem? Ya dong, kiri dan kanan. 2 tulang pipi, 2 tulang air mata, 2 tulang langit-langit, 2 tulang rahang atas, dan 2 tulang rahang bawah. Ini adalah tulang-tulang yang membentuk tulang tengkorak bagian muka. Yang ketiga, tulang tengkorak. Tulang tengkorak masing-masing ada 2. Masing-masing ada 2, berarti sepasang kecuali tulang lidah, tulang tengkorak, dan tulang dahi, ya. Dan tulang dahi. Nih, anak-anak perhatikan gambarnya. Ya. Mem akan bacakan dari sini, anak-anak ikuti di rumah masing-masing. Mem, tadi ada tulang ubun-ubun. Tulang ubun-ubun itu yang mana? Perhatikan gambarnya. Ini adalah tengkorak kepala kita. Ini namanya tulang ubun-ubun. Tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah.
Ini adalah jenis-jenis tulang yang membentuk tengkorak atau kepala. Yang berikutnya, rangka badan. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ tubuh yang terdapat dalam rongga badan. Tadi kepala kita sudah. Oke anak-anak, konsentrasi ya. Tadi rangka kepala kita sudah. Sekarang badan. Badan itu dimulai dari pundak sampai ke bagian bawah. Ya, bukan kaki. Ya, di sini. Pinggang sedikit ke bawah. Fungsinya adalah untuk melindungi organ tubuh yang terdapat dalam rongga badan. Mem Ita mau tanya di dalam rongga badan kita ada organ tubuh apa saja? Ya, betul, pintar, jantung. Apalagi? Paru-paru, organ pencernaan, dan sebagainya. Nah, yang anak-anak sebutkan tadi itu dilindungi oleh rangka badan. Sekarang kita akan lihat tulang badan manusia itu dibedakan menjadi 5 tulang yang ada di badan. Ya, tulang yang ada di badan kita dibedakan menjadi 5, yaitu ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang, masih ingat tulang belakang? Tulang yang ada di belakang. Ya. Tulang rusuk, tulang dada, tulang bahu, dan tulang panggul. Ada 5 ya. Kemudian kita akan lihat tulang badan terdiri dari 3 bagian. 1. Tulang ruas belakang. Tulang ruas belakang terdiri dari 12 ruas tulang punggung, 7 ruas tulang leher, 7 ruas tulang pinggang, 7 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Mem Ita, ruas itu apa sih? Ruas itu adalah bagian kecil-kecil. Itu namanya ruas. Seperti jari tangan kita ini ada ruasnya, ada bagian-bagiannya. Yang kedua, tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Nanti supaya anak-anak lebih paham, Mem Ita akan tunjukkan gambar. Yang ketiga, tulang gelang. Tulang gelang terdiri dari yang pertama adalah gelang bahu, yaitu di sana ada tulang belikat dan tulang selangka. Yang kedua adalah tulang gelang panggul. Terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang kemaluan, dan 2 tulang duduk. Kenapa disebut gelang? Anak-anak tahu karet gelang? Iya, artinya dia bisa diputar-putar. Ya, coba anak-anak, bahunya diputar-putar atau panggulnya diputar-putar. Itu pasti bisa. Nah, ini gambarnya. Ayo, konsentrasi di rumah masing-masing, perhatikan pointer Mem Ita. Tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pasang berarti ada 14. Konsentrasi ya. Tulang rusuk sejati ada 7 pasang. Perhatikan. 1 pasang kiri dan kanan. 2 kiri dan kanan, 3 kiri dan kanan, 4 kiri dan kanan, 5 kiri dan kanan, 6 kiri dan kanan, 7 kiri dan kanan. 7 pasang berarti ada 14. Tulang rusuk palsu ada 3 pasang. Posisinya persis di bawah tulang rusuk sejati. Perhatikan 1, 2, 3. Pasangannya ada di sini. 1, 2, 3. 3 pasang berarti 6. Tulang rusuk melayang ada posisinya persis di bawah tulang rusuk palsu. 1, 2 ini. Ya, 1 pasang dan 2 pasang. Berarti ada 4. Ini adalah tulang-tulangnya. Kita next berikutnya. 3. Rangka anggota gerak.
Rangka anggota gerak terdiri dari anggota gerak atas, yaitu tangan kanan dan kiri, terdiri dari dua tulang lengan atas, ya, kiri dan kanan. Dua tulang hasta, ini di soal Google Form yang kemarin Mem berikan ada ini. Dua tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari-jari. Ini adalah tulang-tulang yang ada di tangan kiri dan kanan kita. Ini dia. Perhatikan posisinya. Tulang lengan atas ini adalah rangka anggota gerak atas atau tangan kita, ya. Mungkin anak-anak bisa pegang tangannya masing-masing. Tulang lengan atas, tulang pengumpil dan tulang hasta itu berada berdekatan, ya, posisinya berdekatan. Tulang pengumpil dan tulang hasta, kemudian turun lagi ada tulang pergelangan tangan, ya, pergelangan tangan kita, dan yang paling bawah adalah tulang jari tangan. Berikutnya anggota gerak bawah terdiri dari kaki kanan dan kiri. Kaki kanan dan kiri itu terdiri dari dua tulang paha. Anak-anak tahu ya tulang pahanya, coba pegang masing-masing. Tulang pahanya ada dua, kiri dan kanan. Dua tulang kering, ya, itu ada di kaki kita. Dua tulang tempurung lutut. Nah, lutut kita ada dua tempurungnya. Dua tulang betis, tulang pergelangan kaki, dan tulang jari-jari kaki. Ini Mem Ita kasih gambarnya, ya. Anak-anak boleh pegang kakinya masing-masing. Anggota gerak bawah, tulang paha, coba dipegang tulang paha kakinya masing-masing, ya. Ada berapa? Dua. Tulang tempurung lutut, pegang, semua masing-masing pegang. Tulang tempurung lutut, tulang betis, masing-masing pegang. Ada dua ya, kiri dan kanan. Tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki, tulang telapak kaki. Ya, ini ada dalam tubuh kita. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik dan sungguh amat sempurna. Jadi nanti kalau misalkan Mem Ita kasih gambar anggota gerak bawah tanpa nama, anak-anak harus bisa memberikan namanya masing-masing. Harus hafal posisinya, di mana tulang telapak kaki, tulang betis, tulang paha, tulang kering, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki. Anak-anak harus paham posisinya. Sehingga kalau kita dekatkan secara bersamaan, anak-anak konsentrasi ya, perhatikan gambarnya. Coba sekarang Mem Ita mau tes, walaupun anak-anak di rumah, Mem Ita di rumah, Mem Ita mau tes. Lihat tangannya masing-masing. 1, 2, 3. Pegang tulang lengan atas. Ya, betul. Masih ada yang salah loh. Mem tahu dari sini. Tulang pengumpil. Ya, pegang ya. Sekarang pegang tulang betis. Tulang betis ada di anggota gerak atas atau anggota gerak bawah? Anggota gerak bawah, Mem. Tulang jari tangan, tulang pengumpil, tulang kering. Nah, anak-anak harus paham posisinya ya. Kita lanjut. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini adalah rangka memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh, yaitu memberi bentuk pada tubuh, menegakkan tubuh, melindungi alat-alat tubuh yang lunak, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel-sel darah, dan tempat penimbunan mineral. Ya, tempat penimbunan mineral. Yang kedua, kesimpulannya adalah rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak.
Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Oke, anak-anak Mem Ita, sampai di sini pembelajaran daring kita. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Mem Ita harapkan semua anak-anak Mem Ita selalu sehat dan tetap semangat. Dadah, sampai ketemu di pembelajaran daring berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.